Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di programming multimedia. Di sini kita membahas studi kasus compositing, yaitu kegiatan menggabung banyak media berupa gambar atau video menjadi satu karya video. Contoh kasusnya sebagai berikut. Kita punya banyak bahan di sini, mulai dari hasil 3D render, background, layer untuk vignette, layer untuk artificial light, juga ada Luma di sini untuk mengatur transparansi, di mana nantinya diharapkan akan menghasilkan luaran seperti berikutnya. Di sini kita bisa lihat gabungan dari ke semua bahan tersebut. Pada dasarnya yang ingin kita lakukan adalah gimana caranya, atau kita butuh sesuatu yang dengan alat tersebut kita bisa mengatur sembilan rupa bahan-bahan ini menjadi seperti ini. Nah, di luar sana ada banyak alat yang bisa digunakan ya. Alat yang umum adalah alat yang berbasis layer. Cara berpikirnya atau mindsetnya itu, bahan-bahan tadi kita masing-masing kita anggap sebagai layer, yang kita atur tumpukan layernya, mana yang di bawah dan di atas sembilan rupa, sehingga bisa menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi kita bisa lihat di sini, kita atur sembilan rupa. Contoh realnya gimana? Contoh realnya, kita bisa dapatkan contoh realnya dengan memaparkan software-software yang menggunakan pendekatan layer. Nah, software ini ada banyak ya. Di sini saya akan bahas beberapa. Yang pertama adalah After Effects. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini ada urutan layer, mana yang di atas, mana yang di bawah. Kita bisa lihat di sini layer paling atas adalah Luma, di bawahnya adalah Vignette, di bawahnya lagi Artificial Red, di bawahnya lagi Artificial Blue, di bawahnya lagi Logo Render, di bawahnya lagi Background. Nah, jadi seperti ini, kita bisa lihat di sini ya. Ciri khas berbasis layernya itu sangat kental sekali di sini ya. Di sini masing-masing bahan tersebut dianggap sebagai layer. Lalu gimana cara kita mendapatkan yang kita inginkan? Dan dengan kata lain, bagaimana kita mengatur masing-masing layer sesuai fungsinya? Nah, di sini kalau kita lihat di After Effects ada yang namanya mode ya. Jadi kalau sekedar numpui antara logo dengan backgroundnya, kita pakai mode normal. Untuk membuat artificial light, kita pakai mode add. Untuk membuat vignette, kita pakai multiply. Seperti itu ya. Terus kalau kita ingin melubangi supaya transparan seperti ini, kita pakai yang namanya stencil Luma gitu. Ya, di sini kita pakai stencil kategorinya Luma karena di sini kita pakai bahan yang hitam putih yang biasa disebut dengan Luma, yang diambil dari kata luminance. Tapi kembali ke konsepnya, di sini suasana layer itu sangat kental sekali. Begitu juga dengan Premiere Pro, kita juga bisa melakukan hal yang sama di Premiere Pro, karena Premiere Pro juga berbasis layer. Kita lihat di sini, kalau kita ilustrasikan secara konsep seperti ini, ada layer background, ada logo, ada vignette, lalu ada artificial light, ada Luma. Di sini kita bisa lihat sesuai urutannya, V1 sampai V5. Di bawah adalah background, di atasnya ada logo. Kemudian di sini ada dua black video dengan fungsi yang berbeda. Black video yang pertama digunakan untuk vignette, black video yang kedua digunakan untuk artificial light. Baru kemudian menggunakan Luma. Bedanya dengan After Effects, kalau di Premiere Pro tidak ada layer mode ya, tapi sebenarnya ada ya. Ada blending mode ya di sini, di masing-masing video ini. Kalau kita lihat di bagian efeknya, masing-masing ini punya blending mode. Tapi pilihan blending mode-nya itu tidak seperti After Effects. Misalnya kalau kita ngomong stencil, di Premiere Pro nggak ada stencil, tapi di Premiere Pro ada efek namanya track matte yang memungkinkan kita untuk memakai track tertentu sebagai matte ya, sebagai penentu yang fungsinya sama seperti stencil, sehingga kita bisa dapat di sini hitam di sini. Kalau di Premiere Pro itu berarti transparan. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi meskipun dua software ini berbeda, antara After Effects dan Premiere Pro ini berbeda secara fitur detailnya, tapi dia mengusung konsep yang sama, mengusung cara berpikir yang sama, mengusung cara kerja yang sama, yaitu layer base. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke tujuan awal tadi ya. Jadi tujuan awal kegiatan compositing yang kita jadikan studi kasus adalah
Gimana caranya bahan-bahan yang kita miliki diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan. Nah, kalau sebelumnya kita bahas tentang layer, di sini kita akan bahas tentang programming approach ya, tentang pendekatan yang mengambil konsep-konsep dari programming. Ya. Sederhananya seperti ini. Salah satu prinsip programming yang sering diambil adalah prinsip fungsi ya. Dimana sebuah fungsi yang biasanya simbol matematiknya fx itu mempunyai ciri khas, dia menerima output, dia menghasilkan output. Dan seringkali simbolnya adalah simbol kotak untuk input, lalu panah, lalu simbol kotak untuk fungsi, lalu panah lagi, lalu simbol kotak untuk output. Jadi seperti ini. Oke. Salah satu ciri khas programming, dia itu menggunakan satu konsep yang bisa dipakai di hampir semua kebutuhan, sehingga kita ketemu dengan konsep berikutnya. Seringkali software-software yang menggunakan pendekatan programming, dia memiliki sebuah fungsi, yang fungsi itu bisa menerima dua video untuk menghasilkan satu video baru. Nah, dari sini sangat kental sekali pemrogramannya. Bahkan di sini kita sedang melihat penggunaan dua elemen pemrograman. Apakah itu? Silakan diingat-ingat kembali. Jadi, mindsetnya seperti ini. Sehingga kegiatan yang kita ingin lakukan, yaitu compositing tadi terhadap bahan-bahan yang ada, itu kita bisa lihat sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat bahwa masing-masing dua video itu bisa kita rangkai dengan sebuah fungsi, lalu kita rangkai lagi dengan sebuah fungsi, lalu kita perhatikan di sini ya, masing-masing fungsi itu menerima dua input hingga mencapai hasil akhirnya. Yang berbeda di sini adalah penggunaan masing-masing fungsi. Contohnya di sini kita butuh fungsi yang bisa menggabungkan background sama foreground. Lalu di sini kita butuh fungsi yang bisa mengapply vignette. Lalu di sini kita butuh fungsi yang bisa menggabung dua warna sekaligus. Yang di sini dan seterusnya ya. Sedangkan yang terakhir di sini kita butuh fungsi yang bisa mengatur transparansi. Singkat kata, kita bisa menerapkan pemikiran tersebut, ya. Kita bisa menerapkan mindset ini itu di software yang mendukung pendekatan programming ya. Contohnya Blender Compositor. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan kata-kata node atau nodal. Jadi kita bisa lihat di sini ada inputan ya berupa background dan logo, lalu kita alpha over di sini, lalu kita multiply dengan ini vignette ya, dan seterusnya. Singkat kata, kalau kita lihat secara sekilas, bentuk ini itu sangat dekat dengan bentuk awal tadi ya. Jadi kalau kita lihat sangat dekat dengan ini. Kedekatannya gimana? Kita bisa ambil fungsi-fungsi yang digunakan sehingga kita bisa melihatnya seperti ini ya. Jadi background dengan logo kalau di Blender itu kita pakai alpha over sehingga bisa menumpuk. Lalu untuk vignette kita bisa pakai multiply. Sedangkan untuk artificial light kita bisa pakai operasi add. Lalu kita gabungkan hasil dari vignette tadi dengan artificial light-nya. Lalu kita menggunakan set alpha untuk mendapatkan transparansi dari hasil akhirnya berdasarkan bahan luma tadi ya, luminance ya. Berdasarkan luma mid yang kita peroleh dari bahannya ya. Di sisi yang lain, kalau di sisi Blender kita juga bisa melihat bahwa masing-masing box ini mewakili bahan-bahan yang diberikan ya. Jadi box yang ini mewakili background, yang ini mewakili logo, yang ini mewakili vignette, yang ini blue, red, dan seterusnya ya. Yang ini mewakili luma, dan yang ini mewakili hasil. Seperti itu. Tapi ini tidak hanya terbatas di Blender ya. Sekali lagi, pendekatan programming itu sesuatu yang konsep yang bisa diterapkan di software manapun yang menyediakan fasilitas untuk menerapkan konsep tersebut ya. Contoh software lainnya adalah Natron ya. Jadi kita bisa lihat di sini hasil yang sama bisa kita peroleh dengan Natron. Bedanya kalau di Natron itu transparansi diwakili dengan warna hitam. Tapi kita bisa lihat di sini ada titik-titik yang mewakili bahan-bahan yang diberikan ya. Seperti ini.
Jadi kita bisa lihat di sini, ini di sini juga ada kotak-kotak yang mirip dengan yang di Blender tadi ya. Ada sebuah kotak yang mewakili fungsi yang menerima dua video menghasilkan video baru ya. Ini juga menerima dua video menghasilkan satu video baru dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat juga apa yang terjadi di Natron, apa yang dilakukan di Natron. Kita juga bisa melihat pakai mindset ini, di mana masing-masing fungsi ini, kalau di Natron, yang pertama untuk menggabung logo dengan background tuh kita pakai merge over, lalu yang untuk bikin vignette kita pakai multiply. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, dari sini saja sudah mulai mirip dengan yang Blender. Kalau di Blender alpha over, di Blender ini multiply ya. Di sini juga ada plus, kalau di Blender namanya add, ini juga plus. Lalu ada set alpha, kalau di Blender di sini namanya stencil ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Inilah kenapa Blender Compositor dan Natron itu disebut programming approach ya. Atau bahasa kerennya prosedural ya. Jadi ada kata kunci nodal atau node atau prosedural. Sesuatu yang berdasarkan prosedur, yang sesuatu disebut prosedur karena ada urutan ya. Kalau di sini urutannya kita lihat dari kiri ke kanan ya. Jadi yang kiri dikerjakan dulu, baru kita dapatkan yang kanan gitu ya. Jadi seperti itu. Di sisi yang lain, kalau kita lihat di Natronnya sendiri, oh maaf ini belum diganti ya. Di Natronnya kalau kita zoom out, kita juga bisa lihat bahwa masing-masing kotak ini mewakili bahan-bahan ya. Jadi mewakili background, mewakili logo. Yang di sini adalah cara bikin vignette di Natron. Yang ini cara bikin sumber biru, sumber merah gitu ya, dan seterusnya ya. Lumamid ini ya seperti ini. Kalau kita lihat, ini di sini juga ada fungsi untuk ngeload Lumamid di Natron sampai jadi hasil akhirnya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini contoh real bagaimana melakukan compositing di software yang berbasis layer dan bagaimana melakukan compositing di software yang berbasis programming.